Shalom mejuah-juah kepada kita semua jemaat GBKP Cengkareng, dan juga pada hari ini bersama dengan kita di ibadah kita pada hari ini juga bergabung jemaat GBKP Tanjung Priuk. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Minggu Advent adalah minggu di mana kita menantikan kedatangan Tuhan, memperingati kedatangan Tuhan. Dan pada saat ini, mari kita siapkan hati kita untuk menerima Kristus yang akan datang kali yang kedua. Mari tetap bersukacita, mari tetap berjaga dan berdoa, sehingga ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, kita siap untuk bersama-sama dengan Tuhan memuji nama Tuhan di sorga. Siaplah saudara kita semua, berjagalah, berdoalah, kita angkat pujian ini. Siaplah saudara kita semua, berjagalah, berdoalah. Siaplah saudara kita semua, Tuhan Yesus mau datang. Siaplah saudara. Siaplah saudara kita semua, berjagalah, berdoalah. Siaplah saudara kita semua, Tuhan Yesus mau datang. Maranatha, haleluya, Yesus datang dari surga. Siap saudara berdoa selalu, Tuhan Yesus mau datang. Musik puji Tuhan. Saudara, siaplah saudara kita semua, berjagalah, berdoalah. Siaplah saudara kita semua, Tuhan Yesus mau datang. Maranatha, haleluya, Yesus datang dari surga. Siap saudara berdoa selalu, Tuhan Yesus mau datang. Tuhan Yesus mau datang. Bapak Ibu Saudara, pada momen ini kita diingatkan supaya tetap untuk mengingat akan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, dan Dia telah lahir tengah-tengah dunia ini. Terlebih Dia lahir di dalam hati kita. Untuk itu mari tetap menjaga kekudusan hidup kita. Karena firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak terdiskualifikasi ketika Tuhan datang, mari kita menjaga kekudusan hidup kita. Kita angkat pujian, haleluya, sebab Engkau Allah yang berkuasa dan Engkau kudus.
disembah. Shalom, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, kami mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua dan selamat datang di ibadah live streaming GBKP Cengkareng dan juga selamat bergabung buat saudara-saudara kami jemaat GBKP Tanjung Priuk. Sebelum kita memasuki ibadah ini, marilah sejenak kita memperhatikan beberapa penekanan warta jemaat kita minggu ini. Majelis telah menerima persembahan-persembahan, baik perpuluhan, ucapan syukur, dan persembahan kerja rani. Majelis Runggun mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat atas persembahan persepuluhan, ucapan syukur, dan persembahan kerja rani. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman kedua, kebaktin pemberkatan pernikahan saudara-saudari terkasih kita yang bernama Vivandra Ginting dan Valentina Berumanurung akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 dan hanya boleh dihadiri maksimal 20 orang, termasuk pelayan kebaktian baik pendeta dan pertua diaken sektor Efesus. Persiapan pemberkatan dimulai pukul 7 WIB dan pemberkatan dilakukan pada pukul 8 WIB di GBKP Cengkareng dengan catatan mengikuti protokol kesehatan karena masih pandemi COVID-19. Baptis anak kecil atau peridin anak kitik akan dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2020 atas nama Austinus Leon Pranginangin, anak Senina Turangta Jones Mahyudin Pranginangin, dan Angelin Pasari Brusembiring. Berita diakonia, telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, orang tua atau ibu dari saudari terkasih kita, Diaken Jumiana Brustepu, atau Iting Rizky Tarigan sektor Kolose pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 di Medan, dan keluarga naras kita Bapak Rizky Tarigan saat ini sudah berada di Medan. Mari kita doakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, kekuatan, dan penghiburan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berita sekretariat, lanjutan rapat pleno program kerja Runggun dan Kategorial akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu tanggal 6 Desember 2020, dimulai jam 13 WIB sampai selesai secara virtual Zoom. Tema program kita tahun 2021 ialah generasi muda menjadi berkat. Kami himbau, mari kita semua yang peserta ikut ambil bagian. Majelis mengucapkan selamat ulang tahun, kelahiran, dan ucapan ulang tahun pernikahan bagi saudara-saudari yang merayakan ulang tahun minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara terkasih di dalam Tuhan, minggu ini dinamai Minggu Advent yang kedua,
di mana kita sedang menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya, seperti bangsa Israel yang sangat menantikan kelepasan dari penderitaannya pada masa lalu. Demikian juga kita sebagai umatnya sedang menantikan pertolongan dari Tuhan untuk melepaskan kita dari semua pergumulan yang ada. Jadi saudaraku yang terkasih, pada masa penantian ini tetaplah sabar dan teguh di dalam Tuhan. Dia pasti datang. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri dan marilah kita bernyanyi dari kitab Pendenden nomor 136 bait 1, 2, dan 3. Kita mulai kebaktian kita. Kebaktian Minggu Advent yang kedua ini dimulai di dalam nama Allah Bapa Sang Maha Kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Sang Maha Pengasih, dan di dalam nama Roh Kudus Sang Maha Penghibur. Damai sejahteranya senantiasa ada bagi kita
yang percaya kepada Tuhan. Amin. Invokasio Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 161, kita nyanyikan bait 1 dan bait 2. Segala kemuliaan bagimu berlebur, suara anak-anak memuji di kau terus. Hosana Raja kami, Hosana anak kau, utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Segala kemuliaan bagimu berlebur, suara anak-anak memuji di kau terus. Malaikat dalam sorga memuji namamu. Segala yang tercipta menyambut kuasa-Mu. Jemaat, kami persilakan duduk. Kita sampai pada responsoria bagian yang pertama. Pujian bagi Allah dari umat yang menantikannya. Terpujilah Tuhan, karena Dia adalah terang bagi semua umat manusia. Dan setiap orang yang hidup di dalam bayang-bayang kematian, diteranginya dengan sinar kasih-Nya. Maranatha, Tuhan pasti datang. Terpujilah Tuhan, sebab Tuhanlah pemimpin kita, Tuhanlah penolong kita, Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang kekal, Raja damai yang memerintah berasaskan kebenaran dan keadilan. Maranatha, Maranatha, Tuhan pasti datang. Terpujilah Tuhan, karena Dialah pengharapan kehidupan umat manusia. Dialah yang memberikan kekuatan kepada manusia yang hidup di dalam kegelapan. Maranatha, Maranatha, Tuhan pasti datang. Kita sambut responsor ini dari kita bernyanyi dari kitab Denden nomor 134. Kita nyanyikan bait 1 dan bait 2. Oh,
Sangana ersurak malaikat terang ije anak kiti entah bemenang mabarana dena meria kepe raskalak bermakan sinembah ije mari mari rasmin puje raskalak bermakan sinembah puje. Saatnya kita sampai pada pembacaan Alkitab bagian yang pertama yang diambil dari Injil Markus 1 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Judea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Maranatha. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya bagi kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, di minggu Advent yang kedua ini, anak-anak Tuhan datang menaikkan ucapan rasa syukur dan terima kasih kepada Engkau atas segala penyertaan Tuhan bagi kami, baik jemaat Tuhan di GBKP Cengkareng dan juga jemaat Tuhan di GBKP Tanjung Priuk. Kami menikmati keindahan bersama dengan Tuhan, sehingga di masa-masa penantian kehadiran Tuhan Yesus Kristus, kami semua diingatkan untuk mempersiapkan diri, karena keselamatan dekat terhadap orang-orang yang takut akan Yesus.
Engkau telah membawa serta kami untuk mengikuti ibadah live streaming di hari ini, dan telah memberkati sekalian hamba-hamba Tuhan yang juga Engkau panggil dan Engkau pakai dalam pelayanan. Biarlah semua yang telah Engkau siapkan memancarkan kemurahan-Mu, memberkati umat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Mari berbicaralah, anak-anak-Mu sedia menerimanya. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Demi putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pada pasalnya yang ke-85. Kitab Mazmur pada pasalnya yang ke-85, pada ayatnya yang ke-9 sampai pada ayatnya yang ke-14. Kitab Mazmur pada pasalnya yang ke-85, pada ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-14, beginilah bunyi firman Tuhan. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikianlah bacaan sabda firman Tuhan di pagi hari ini, dan setiap firman yang disampaikan oleh Tuhan tidak mungkin akan kembali dengan sia-sia. Amin. Saya menyapa jemaat Tuhan di GBKP Cengkareng. Shalom. Saya juga menyapa teman saudara-saudari kita dari jemaat Runggun GPKP Tanjung Priuk. Shalom. Maju-ajuah. Ya, salam satu Tuhan, satu kasih, dan satu ladang pelayanan. Tuhan menyertai kita. Nah, saudara-saudara, hari ini temanya keselamatan bagi orang yang setia. Seorang bapak baru saja mengunjungi seorang dokter gigi. Setelah percakapan selesai, disepakati bahwa bapak ini akan dipasangkan sejumlah gigi palsu. Selesai dipasang dan sudah sesuai dengan harga, maka bapak ini berterima kasih kepada dokter dan dia membayar sejumlah uang. Tapi ketika dokter ini menghitung jumlah uang itu, betapa kagetnya karena uang yang dibayarkan itu adalah uang palsu. Sehingga Pak Dokter perlu menegur si pasien dan mengatakan, kenapa Bapak membayar saya dengan uang palsu? Lalu pasien itu bertanya, sekiranya dokter telah memasang gigi apa di mulut saya? Dan dokter itu mengatakan, saya sudah memasang gigi palsu. Nah oke, karena itulah saya juga membayarnya dengan uang palsu. Tidak bermaksud menyinggung profesi, tapi yang mau saya angkat dari apa yang saya sampaikan ilustrasi ini cuma satu. Bahwa apa?
bahwa masih banyak terdapat di kalangan Israel dan mungkin juga jemaat hari ini tentang iman yang palsu di hadapan Tuhan. Saya tekankan dan jelaskan bahwa ketika semua kita mengikuti upacara-upacara keagamaan kita di dalam gereja, mengikuti dengan keadaan yang konon katanya saleh, tidak menjamin orang-orang tersebut melakukan kebenaran-kebenaran yang Allah inginkan. Sehingga ini perlu disampaikan supaya saya dan setiap keluarga jemaat mengkoreksi diri Bapak Ibu dan saya, sejauh mana saya sudah memproklamirkan diri sebagai seorang pengikut Yesus yang juga di dalamnya beriman yang sejati di hadapan Tuhan. Ketika pemazmur mengatakan, aku mau mendengarkan apa yang difirmankan Tuhan, maka isi firman Tuhan bagi orang-orang buangan supaya mereka jangan pernah kembali kepada kebodohan. Yang dimaksudkan kebodohan yaitu apa? Yaitu mereka yang gemar berbuat dosa. Hari ini mengikuti ibadah, besok menipu orang. Hari ini mengikuti ibadah, besok mereka melakukan perzinahan, persundalan di hadapan Tuhan. Sehingga ini menjadi sebuah kata yang tepat, yaitu kebodohan. Karena apa? Karena beribadah di dalam kepalsuan. Sehingga di sini para orang yang ada di dalam masa pembuangan ataupun pasca pembuangan, ketika mereka tiba kembali di negeri mereka, betapa mereka harus bekerja keras, mereka harus membangun negeri. Kenapa? Karena mereka sudah membelakangi Tuhan. Untung-untungnya Tuhan membawa mereka pulang ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Mari jemaat kita pelajari nats ini saudara-saudara, bahwa keselamatan dekat dengan orang yang takut akan Dia. Arti takut akan Dia, saudara-saudara, berarti sepanjang hidup pribadi Bapak Ibu dan saya, kita memuliakan Tuhan, kita senangkan Tuhan. Takut akan Tuhan ini berarti saya gentar ketika saya dengar firman, tapi yang saya lakukan bukan firman Tuhan. Ada banyak orang mengatakan, Pak Nyoman, ya, ketika saya membaca banyak sekali firman dalam Alkitab, saya merasa gentar. Saya tanya, apa yang membuat saudara gentar? Ada banyak nats yang saya tidak pahami, ya. Saya bilang itu nggak masalah, ya. Yang menjadi masalah ketika kita baca firman, ada nats yang kita mengerti, tapi kita tidak lakukan. Itulah masalah. Sehingga kita akan jatuh di dalam kebodohan, ya. Kita gemar melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Sehingga di hal ini dikatakan bahwa apa? Keadilan itu Tuhan masih pertahankan. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera bercium-ciuman kalau di dalam hatimu dan hatiku tumbuh yang namanya kesetiaan. Sehingga di bagian ini syarat yang Tuhan ajukan kepada jemaat Tuhan, ya, yaitu setia, ya. Setia mengikuti segala apa yang dititahkan Tuhan. Setia mengikuti sekalipun mungkin perjalanan kehidupan Bapak Ibu dan saya tidak semuanya rata dan mulus. Justru kadang banyak godaan, banyak cobaan, banyak masalah. Itulah yang membuat kita senang datang kepada Tuhan. Saya mau bilang kepada jemaat Tuhan, satu-satunya ketika Bapak Ibu dan saya berdoa yang kita dapatkan bukan jawaban doa, tapi ketenangan menjalankan kehidupan. Jawaban itu punya Tuhan, tapi ketenangan itu ketika engkau dan saya setia dalam doa, maka problem masalahmu besar, masalahku juga banyak, tapi Tuhan dekat terhadap orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Sehingga semakin dekat mara bahaya, semakin dekat Tuhan pada hidup saudara-saudara. Sehingga di dalam bacaan firman Tuhan ini, Allah menginginkan sebuah kesetiaan. Supaya apa? Dengan kesetiaan ini maka Allah mengunjungi saudara-saudara dengan kebajikan dan keadilan. Dia memberikan hasil yang terbaik.
Dia memberikan hasil-hasil panen yang baik. Dia memberikan relasi-relasi keluarga dan jemaat yang semakin hari semakin intim di dalam Tuhan. Sehingga saya ulangkan sekali lagi, ketika kesetiaan bertemu dengan kebaikan, maka keadilan dan damai sejahtera bercium-ciuman. Ya, ini frase bahasa tinggi dari pemazmur, saudara-saudara, bahwa saudara-saudara nggak mungkin hidup damai tanpa kehadiran Tuhan. Ya, Bapak Ibu dan saya nggak bisa hidup damai tanpa kehadiran berkat dari surga. Ya, karena ada lagunya, kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi. Ya, jadi yang bisa memenuhi hati saudara-saudara dengan damai itu bukan uang, ya, bukan hasil jerih lelah keringat saudara-saudara, tapi apa? Kasih dari Allah Bapa. Sehingga besok lusa Bapak Ibu dan saya meninggal dunia, saya nggak takut-takutin jemaat ya, cuman kita pasti akan meninggal dunia kan, Tuhan akan datang, ya. Yang Tuhan tanya berapa, bukan berapa rumah, mobil, uang yang sudah kita kumpulkan dengan profesi kita. Tapi Tuhan pasti cuma tanya, ya, sudah berapa banyak jiwa yang engkau sentuh di dalam kehidupanmu. Ini penting karena ingin mengubah di masa-masa Advent ini supaya kita tidak lagi, saudara-saudara, berpusat terhadap dunia ini. Dunia dengan segala kemegahannya ini akan lenyap ketika Kristus datang. Ingat yang disampaikan dalam kitab Wahyu, satu tiupan sangkakala saja bumi gonjang-ganjing dan kocar-kacir. Sehingga persiapkan diri saudara-saudara. Yesus pernah mengutarakan tentang perumpamaan 10 gadis, 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Ya, ketika pengantin pria hampir tiba, maka semua gadis bangun. Maka yang bijaksana sudah mempersiapkan minyak di dalam lampu mereka. Maka yang bodoh bilang apa sama yang bijak? Tolong pinjamkan kami minyakmu supaya kami juga bisa menyambut pengantin itu. Saya hanya ingin mengatakan maksud Yesus dengan singkat bahwa apa? Kedatangan Kristus diharapkan iman Bapak Ibu dan saya harus penuh. Gak bisa pinjam iman orang lain untuk selamat. Ya, tidak bisa pinjam iman orang lain untuk selamat. Sehingga saya mau bilang saudara-saudara, ya, keselamatan yang dititahkan Tuhan adalah bersifat pribadi. Ya, jadi nggak mentang-mentang suaminya pendeta, istrinya langsung selamat. Ya, nggak mentang-mentang istrinya pendeta, suami dan anak-anaknya langsung selamat. Tapi bila engkau dan seisi rumah tanggamu takut akan Tuhan, seisi keluargamu pasti diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Ya, jadi untuk anak-anak muda, Permata, KKR, semuanya, ya, waktu-waktu sekarang adalah waktu-waktu untuk hidup takut akan Tuhan. Ya, sayang mama dan papa, ya, yang bersekolah menggunakan HP online, ya, jangan malah main PUBG terus. Ya, saya heran itu PUBG pelurunya nggak habis-habis dan nggak ngantuk-ngantuk. Kalau baca Alkitab konon katanya ngantuk, tapi kalau main PUBG enggak. Tolong Permata, KKR, mungkin juga mamre-mamre muda itu, bertobatlah. Ya, bertobatlah. Jangan menghabiskan waktumu untuk kebodohan-kebodohan duniawi. Lebih baik gembalakan isi rumah tanggamu. Saya enggak menghakimi, karena saya mengkhotbahkan ini juga untuk anak-anak saya yang terkadang gemar main PUBG. Ya, supaya bertobat, karena keselamatanmu enggak tergantung papa. Ya, jangan mentang-mentang papa pendeta terus kamu selamat. Enggak. Yesus bilang sama ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi kepada murid-muridnya tentang mereka, kalau iman dan ibadahmu enggak melebihi mereka, kamu enggak masuk surga. Bayangkan ahli-ahli Taurat orang Farisi, kebaktiannya luar biasa. Kalau kita enggak beribadah melebihi mereka, tidak masuk. Ya, yang dimaksudkan Yesus bukan jumlah ibadahnya, tapi perubahan-perubahan yang signifikan dalam kehidupan saudara-saudara. Jadi anak-anak muda, ya, kemarin itu saya juga khotbahkan ya di GBKP Tanjung Priuk, ya, itu ada apa namanya, rani-rani itu, kerja rani, ya, jangan lupa persembahan persepuluhanmu, ya, jangan cuma hanya ingat HP baru terus, ingat pekerjaan yang kau dapatkan, semua itu berkat
berkat Tuhan. Ya, jadi senangkan dulu tuh Tuhan. Sekalipun Pak Nyoman pernah sampaikan, baik di jemaat GBKP Cengkareng maupun di Priuk, ya, saya bilang, seorang anak protes sama mamahnya, kenapa dari kecil sampai dia pemuda, ya, selalu kalau minta persembahan dikasih 500 rupiah, ya. Dia protes sama mamahnya, kenapa dari kecil sampai remaja pemuda saya dikasih cuma 500 rupiah. Kata mamahnya, hai nak, kau jangan melawan firman Tuhan. Ada tertulis dalam Alkitab bahwa Yesus Kristus nggak pernah berubah, baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya, karena Yesus nggak pernah berubah, persembahan juga nggak usah. Karena persembahanmu nggak pernah berubah, maka berkatmu pun nggak pernah. Di masa Advent ini perlu perubahan, saudara-saudara. Ya, jadi jangan jadi orang Kristen yang dulu-dulu terus, tapi harus berubah. Latihan kor, paduan suara. Saya jamin di GBKP Cengkareng ini dan juga di Priuk, ya, kalau nggak masa Covid saja ini pasti kebaktian begini paduan suara 20 minimal. Ya, mulai dari Efesus, Bethlehem sampai Yerusalem, semua datang. Ya, ya. Kadang-kadang begitu Bu Pendeta, ya, semua teman kerabat yang latihan cuma 10 orang intens, begitu tampil 25. Ya. Paduan suara yang latihan intens 10 mati-matian, begitu tampil 25. Nah, ini yang saya katakan mujizat. Ya, ya, mujizat. Karena yang enggak latihan pun bisa nyanyi. Maka yang 10 yang nyanyi belajar mengampuni 15 yang enggak nyanyi. Ya, yang 15 enggak latihan belajar rendah hati sama yang 10 yang latihan. Karena di gereja itu selalu terjadi kebaikan, kesetiaan dan kemurahan. Jadi maksud saya, kalau teman-teman enggak ikut latihan, jangan diomong-omongin. Nambah-nambahin perbendaharaan dosa, ya. Biar saja, ya. Yang enggak latihan biar aja, yang penting dia mana tahu waktu nyanyi kan ada mujizat Tuhan tempel di kepalanya, ya kan? Sehingga minggu depan dia ikut. Apalagi kalau ada orang yang suka protes di gereja, ya, Bu Pendeta, Pak Pendeta, Pertua, Diaken, kenapa hari ini semua pujian baru? Satu pun nggak saya tahu lagunya. Begitu kami adakan rapat mendadak, ternyata hasilnya bukan pujian-pujian yang baru, tapi Bapak itu yang baru ke gereja, makanya dia nggak tahu nyanyi-nyanyiannya, ya. Sehingga saya cuma mau bilang ini kepada saudara-saudara bahwa tolong berubah di masa Advent yang kedua ini, ya. Jangan hidup seperti yang dulu. Masih tetap yang dulu, ya, suami masih tetap keras kepala, istri juga cerewet, anak-anak nakal. Nah, apa gunanya kita bangun rumah tangga menyambut Yesus di masa Advent yang kedua ini kalau tidak ada perubahan? Coba kalau di rumah ngomongnya tuh enak, saling mengasihi, saya rasa berkat Tuhan datang dengan sendirinya. Amin. Ya, karena Yesus di dalam bahasa lama ataupun di dalam Allah di dalam masa Pemazmur, dia cuma bilang bahwa apa? Kerja keras nggak membuat kamu kaya. Tapi berkat Tuhanlah yang membuat kamu kaya. Bukan berarti Allah melarang kerja, ya. Tapi juga jangan lupa kebaktian, ya. Mentang-mentang kebaktiannya online, duduknya angkat kaki di rumah, ya. Ya. Saya lihat dari sini itu, ya. Jadi saudara-saudara, ya, harus tetap seperti di dalam gereja, ya. Mentang-mentang kebaktian online sambil makan pisang goreng, nggak bisa juga. Karena ini kebaktian. Kelihatan dari sini, ya, kelihatan, ya. Sehingga saya sampaikan kepada saudara-saudara, ibadah itu adalah perjumpaan kudus. Tadi Pertua sudah bilang di awal tadi kan, ya, kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Jadi walaupun di rumah berlakukan seperti di gereja. Nggak boleh ada orang kebaktian di rumah sambil main-main HP, nggak bisa. Nanti dia sapa teman-temannya kan, dia pakai kata-kata shalom lagi kepada temannya yang ada di Kaban Jahe sana. Shalom, selamat hari Minggu. Lagi apa kau nak? Lagi kebaktian. Sama, aku juga lagi kebaktian. Cuma di sini khotbahnya nggak enak. Sama, di sini juga khotbahnya nggak enak, saudara-saudara. Akhirnya bukannya dengar firman malah ngomongin orang. Dosa yang datang. Nah, ini namanya kebodohan, ya. Ini namanya kebodohan. Nah, makanya kita berperang terus terhadap kebodohan, ya. Begitu mendekati hari Minggu, setan itu datangnya itu bertubi-tubi, mempengaruhi kita, ya, bikin kita malas-malasan untuk datang ke gereja. Sama, saya keluarkan perumpamaan Yesus antara gandum dan ilalang, begitu ya. Kalau bahasa gampangnya itu antara rumput dan padi lah di zaman sekarang. Peperangan antara rumput dan padi itu sudah ribuan tahun, Pak, Ibu. Ya. Tapi saya mau tanya kepada saudara-saudara, ya, mana yang menang peperangan antara rumput dan padi sampai hari ini? Siapa yang menang? Rumput atau padi? Ya, kalau memang rumput yang menang, maka kita makan rumput sampai hari ini, saudara-saudara. Ya, tapi yang menang yaitu
padi. Karena apa? Padi itu yang tanam Tuhan, itu benih-benih baik. Sehingga rumput sekalipun datang tetap akan dihalau oleh pemiliknya, pemilik ladang, ya. Sehingga kalau para murid bilang, Tuhan, lebih baik kami cabut aja ini gandum-gandum, kami cabut aja ilalang-ilalang ini. Inilah jenis ilalang sisania yang postur tubuhnya mirip dengan gandum. Tapi Tuhan bilang apa? Biarlah mereka tumbuh bersama-sama. Nanti ada masa di akhir zaman, masa penuaian, saya bisa membedakan mana yang gandum, mana yang ilalang. Jadi saudara-saudara, ya, hidup dalam Yesus itu cuma pilihannya cuma dua, ya, yaitu apa? Jalan yang lebar dan sempit. Sehingga di akhir pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara, di ayat yang ke-14 dikatakan, keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Ini adalah suatu bahasa yang disampaikan Tuhan melalui Daud, bahwa kehendak Tuhanlah yang terjadi bagi saudara-saudara, ya, bukan kehendak manusia, tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Sehingga bahasa yang hampir mirip saudara-saudara itu ditulis dalam Amos pasal yang ke-5. Jangan sampai Tuhan berjalan melalui keluarga, gereja, jemaat saudara-saudara, ya. Karena kalau dia sampai melalui kita, berarti dia meninggalkan kita. Maka orang-orang pintar, orang-orang kaya akan berteriak di lorong-lorong, wahai, wahai, ya. Semua orang yang bekerja keras tidak mendapatkan upahnya. Karena apa? Allah berjalan melalui kita. Beda kalau Allah berjalan di tengah-tengah kita. Artinya inilah masa Advent. Allah berjalan di tengah-tengah kita. Dia mau keselamatan bagi semua Bapak Ibu dan saya, ya. Dia mau seperti doa Yesus di pasal 17 Injil Yohanes, satupun di antara jemaat ini jangan ada yang binasa, ya. Jangan satupun binasa. Sehingga nasihat firman Tuhan ini, mari kita puji-puji terus nama Tuhan, ya. Bukan masalah Natalnya tanggal 25 Desember yang sebentar lagi akan tiba, tapi yang mau kita angkat yaitu apa, saudara-saudara? Bentuk pertobatan yang baru. Jadi percaya sama Yesus itu tidak hanya sampai kepada pengampunan dosa, tidak hanya sampai kepada pengampunan dosa, tapi sampai kepada pertobatan dan hidup baru, ya, dan hidup baru. Jadi untuk Permata, KKR, Mambre, Moria, Zaitun, kita hidup di dalam hal yang baru, dalam skala dunia yang diperbaharui Tuhan. Saling mengampunilah kalau memang ada kesalahan, saling mengasihilah. Jangan sampai besok lusa kita mati, masih banyak orang yang belum kita maafkan dosanya. Yesus saja sudah maafkan kita. Kenapa kita tidak maafkan orang lain? Kita ini adalah orang-orang yang menurut hemat saya, yaitu orang-orang yang hilang, namun sudah ditemukan. Kan itu ada lagunya, tapi saya agak lupa itu lagunya kan, ya. Sangat besar anugerahmu, membaru hidupku. Di bait yang lain, dulu ku hilang, sekarang sudah ku ditemukan. Nah, saudara-saudara, saya nggak khotbah panjang-panjang amat, ya. Tapi saya mau bilang, saudara-saudara pernah nggak, ya, berpikir, merasakan atau mengalami ketika saudara-saudara pergi berbelanja di mall besar, ya, bawa anak-anak yang berumur 7 tahun ke bawah, tiba-tiba itu anak yang kita bawa hilang dari pandangan kita. Kalau anak-anak itu hilang, otomatis pasti kita akan cari, tanya satpam, tanya semua orang di situ. Begitu cari kurang lebih 2 jam, anak yang hilang itu kita ketemukan. Saya mau tanya, begitu anak yang hilang 2 jam, 3 jam itu kita temukan, apa yang akan saudara perbuat terhadap dia? Pasti marah kan Bu Pendeta kan? Pertua dan semua teman-teman di sini, ya. Jemaat GBKP Priok, marah nggak ini kalau anaknya hilang ditemuin 2 jam, 3 jam? Marah. Tapi kalau anak itu hilang 2 minggu, ya, 2 minggu hilang, dibantu carilah sama aparat keamanan, polisi, ditemukan di Cirebon sana. Diteleponlah bahwa anak kita udah ditemukan, dia sempat diculik dan sudah ditemukan di Cirebon. Kita bawa mobil gas 100 km per jam sampai di Cirebon, ya kan, ya. Begitu jumpa anak itu, apa reaksi saudara-saudara? Dicium, peluk, disayang, dibelikan coklat. Pulang, undang Pendeta Dewi, undang Pendeta Nyoman, bikin kebaktian pengucapan.
Maka kalau saya jadi anak yang hilang, saya nggak mau hilang yang 3 jam. Saya mau hilang yang 10 hari. Karena temanya sama-sama hilang, tapi klimaksnya berbeda, saudara-saudara. Ya, dan itulah penutup dari khotbah ini. Bapak Ibu dan saya sudah hilang dari pandangan Tuhan bukan 3 jam, bukan 10 hari, tapi seumur hidup kita. Kalau kita nggak mau mencari Tuhan, maka kita akan hilang. Ya, dan Tuhan tetap mencari sampai dapat. Ya, karena dia sudah kasih perumpamaan tentang 100 domba ya. Satu yang hilang, maka dia mencari yang lain. Dia nggak suruh 99 cari yang itu ya. Kalau dia suruh 99 cari, maka yang hilang 100. Ya. Maka biar saja satu yang hilang, Yesus tinggalkan 99 di dalam kandang, dia mencari yang hilang. Dan saudara-saudara dan saya, itulah domba yang hilang. Begitu ditemukan, kadang-kadang tangannya udah patah ataupun kakinya patah, keseleo, karena nggak bisa kabur lagi, maka ditangkap Yesus. Banyak orang yang ditangkap Yesus gara-gara sudah patah kehidupannya, patah semangatnya, sakit-sakitan, baru jumpa Nah, saya nggak doakan saudara-saudara sakit, tapi saya doakan sehat-sehat. Mumpung masih sehat, ke gereja walaupun online ya. Kebaktian cuma 1 jam, mulai jam 9, jam 10 sudah, setengah 11 sudah dadah-dadah pulang ya. Dan itu sudah menjadi kekuatan bagi kita untuk minggu yang kita lewati sampai di minggu Advent yang ketiga di minggu depan. Tuhan menyertai, memberkati saudara-saudara, karena keselamatan sudah kita dapatkan. Mari bersyukurlah di dalam segala perbuatan-perbuatan kita. Berubahlah di dalam kebaikan-kebaikan kita, karena keadilan sudah datang menjenguk akan hidup manusia. Selamat hari Minggu, selamat Minggu Advent yang kedua. Tuhan memberkati kita. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya undang untuk berdiri. Bersama-sama dengan semua umat Tuhan di muka bumi pada segala waktu, abad dan tempat, mari kita ikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudari. Kita masuk dalam persembahan pengucapan syukur. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah dengan sukacita kita mempersembahkan pengucapan syukur kita kepada Tuhan sebagai dasar bagi kita untuk memberikan persembahan. Maka dengarkanlah firman Tuhan, Filipi 4 ayat 19 sampai 20. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Kita kidungkan pujian Kidung Jemaat 388. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa persembahan dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Titah firman-Mu adalah kehidupan bagi tubuh, jiwa, dan roh kami. Titah firman-Mu telah membuka kehidupan, bahkan perasaan kami, untuk tetap menjadi orang-orang yang setia dan tidak menjadi orang-orang yang bodoh. Biarlah firman yang telah hamba-Mu sampaikan bagi jemaat Tuhan yang ada di GBKP Cengkareng dan juga di GBKP Tanjung Priuk. Sekiranya atas kemurahan-Mu Tuhan membuka wacana dalam iman kami. Karena waktu kehadiran Tuhan di bumi ini sudah sangat singkat. Maka biarlah kami semua berlomba-lomba di dalam iman untuk mempersiapkan diri. Mana tahu Kristus akan hadir besok ataupun lusa, sehingga kami semua ada dalam keselamatan. Karena keselamatan itu dekat terhadap orang-orang yang setia dan orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Berkatilah umat-Mu di 2 runggun jemaat ini Tuhan. Biarlah kami semua terus hidup di dalam kerendahan hati, di dalam takut akan Tuhan, dan mengutamakan Tuhan di pelbagai langkah kehidupan kami. Terima kasih, kami doakan seluruh anggota jemaat-Mu ini Bapak, untuk di masa-masa pandemi COVID-19 hidup terus di dalam ketaatan. Sekalipun mungkin usaha dan bisnis kami tidak berjalan sebagaimana mestinya, tapi tangan Tuhan terlalu kokoh dan ajaib dalam memberkati akan anak-anak-Nya. Orang-orang benar tidak berkekurangan akan berkat Tuhan. Anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu, anak-anak KKR Permata, sampai kepada kami, para Mamre dan juga Moria, juga Zaitun, biarlah ada dalam pemeliharaan Tuhan. Karena Yesus adalah Bapa atas kami semua dan Tuhan bagi anak-anak-Mu. Peliharalah kami Tuhan dan jauhkan kami dari sakit, penyakit, mara bahaya. Atas kemurahan-Mu hamba-Mu berdoa dan mengangkat hati iman kepada Engkau. Tambahkanlah daya dan tenaga dan juga umur bagi anak-anak-Mu, supaya di masa-masa pandemi ini Bapa, kami bugar di dalam kuasa kasih Tuhan. Ya Bapa, kami doakan sekolah anak-anak kami, masa depan mereka. Mari Tuhan hentar mereka dari tingkat sekolah TK sampai perguruan tinggi, agar anak-anak kami semua mereka pandai, pintar, dan terutama takut akan Tuhan. Mari himpun mereka dalam kumpulan anak-anak taruna yang senang dan gemar memuliakan Tuhan. Kalaupun mungkin ada di anggota-anggota jemaat kami, baik di GBKP di Runggun Cengkareng ini maupun di Runggun Tanjung Priuk, ada yang lemah dan sakit, maka kami doakan Engkau datang mengunjungi mereka, melawat mereka, memberkati mereka, dan tumpangkan tangan pengasihan-Mu atas mereka, sehingga mereka pulih atas kebaikan Tuhan melalui semua obat yang mereka miliki. Kami doakan untuk pemulihan Pertua Emeritus Bapak Charles Sembiring dan Nora. Kau ada bagi saudara kekasih kami, hamba, teman pelayanan kami ini. Biarlah Pertua Emeritus Bapak Charles Sembiring dan Nora ada di dalam hentaran Tuhan, semakin sehat dan kuat di dalam kasih-Mu. Juga Sambat Surbakti, kami doakan di dalam pemulihannya, Tuhan ada dan terus melawat dia, memberikan kesehatan dan pertumbuhan iman, karena iman-Mu juga yang menyehatkan Engkau. Kami doakan naras Bapak Rivel Ginting, Tuhan berkati, Engkau ada bagi saudara kami ini di masa-masa pemulihannya, dan setiap obat dan usaha keluarga di dalam pemulihan, teristimewa iman daripada naras Bapak Rivel Ginting membuat beliau semakin sehat. Kami juga berdoa untuk Dharma Sembiring, Tuhan ada memberkati akan saudari kekasih kami, Tuhan ada memberkati dia di masa-masa bergumul di dalam kelemahan tubuhnya. Tuhan ada, sebagaimana Engkau mengunjungi mertua Petrus, taruhkanlah tangan-Mu atas Dharma Sembiring, maka sakit manakah yang tidak takut terhadap kuasa-Mu. Kami mendoakan dan memberikan kekuatan bagi keluarga naras Bapak Rizky Tarigan.
di mana Iting Rizky Tarigan, ibu dari Diaken Jumiana Berusi Tepu, di tanggal 4 Desember beberapa hari yang lalu telah Engkau panggil untuk ada di dalam kerajaan sorga. Kesukacitaan tentunya Engkau berikan kepada Iting Rizky karena sudah berada bersama Engkau. Tapi bagi keluarga yang ditinggalkan mengalami kedukaan, pilu dan sesak di dada mereka, sehingga doa kami agar mereka mempunyai tetap iman, yakin bahwa Yesus memanggil akan ibu kekasih untuk beristirahat, dan ada waktunya kami semua pun pasti dipanggil berkumpul bersama-sama dengan Kristus dalam kerajaan surga. Biarlah segala sesuatu yang bertalian dengan pulangnya ibu kekasih kami ini, penghiburan dari Roh Kudus ada dan terus ada. Kami juga berdoa untuk sidang pleno. Kami percaya bahwa sidang pleno lanjutan nanti dalam program lanjutan pada hari ini secara live streaming akan tetap berjalan dengan baik, sehingga setiap kami yang diundang untuk memberikan pendapat mempunyai hal-hal yang baik di dalam kemajuan pelayanan di jemaat kami. Kami juga berdoa untuk rencana pemberkatan perkawinan untuk saudara Vipandra Ginting dan Valentin Boru Manurung di tanggal 12 Desember nanti. Kami minta Engkau hadir di dalamnya. Kegiatan pemberkatan selalu mengikuti protokol kesehatan, dan semua yang datang Tuhan bebaskan dari rasa takut khawatir terhadap COVID-19. Anak-anakmu telah membawa persembahan ya Bapa. Biarlah apa yang kami bawa ini mencerminkan kekayaan kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga dipakai di dalam mendukung kegiatan pelayanan Tuhan di jemaat Tuhan di tempat ini. Semua pelayan Tuhan hari ini hamba-Mu tidak sebutkan nama-nama mereka. Bukankah Engkau telah menuliskan nama-nama mereka di telapak tangan-Mu? Biarlah setiap kami yang sudah mengambil bagian dalam kepelayanan hari ini memperoleh kemurahan, kebaikan, kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai diberkati dan dikunjungi Tuhan lewat kemurahan Tuhan, sehingga bangsa dan negara Indonesia akan tetap hebat dan kuat dalam berhadapan berbagai-bagai masalah. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami minta ampun akan semua dosa pelanggaran kami. Terpuji-pujilah Engkau, sendengkanlah telinga pengasihan-Mu, jawablah doa kami seturut dengan kasih dan waktu-Mu, karena kami bawa semua ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat kami undang berdiri dan kita akan nyanyikan pujian di akhir ibadah ini dari kitab Enden-Enden nomor 194, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Senang hadiras Yesus malam tetapi sidahilah penebus jedat kita damai bagikan pendilona marilah kam kerina silati bas maka kam senangkan senang hadiras Yesus malam tetapi sidahilah penebus jedat kita damai. Senang hadiras Yesus malam tetapi alu kursi tutus sikut keladage takai pesi terjadi lid mekap sinampati
haraplah ia dage, tetaplah ukure, senang hadiras Yesus, malam mati tapi aluku si tutus, sikutkanlah dage. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita naikkan doa Bapa kami yang kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara terkasih, pulanglah di dalam damai sejahtera. Tetaplah kuat di dalam masa-masa penantian kedatangan Kristus. Sambutlah berkat Tuhan. Diberkatilah saudara-saudara sekalian di dalam berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan memelihara saudara-saudara terkasih sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita hari ini sudah selesai. Mari kita ambil bagian waktu kita sejenak untuk kita masuki saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Terpuji nama Tuhan, ibadah live streaming kita hari ini sudah dapat berjalan dengan baik. Kami dari Majelis GBKP Cengkareng mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat, baik jemaat GBKP Cengkareng maupun jemaat GBKP Tanjung Priuk yang tetap setia mengikuti ibadah secara live streaming kita. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Nyoman yang telah menaburkan firman-Nya kepada kita semua. Dan juga terima kasih kepada seluruh pelayan yang hari ini, BPMR, Organis Song Leader, tim IT, dan juga kepada koster gereja kita. Tetap kita semangat dalam melayani Tuhan. Minggu depan tetap kita masih ibadah secara live streaming dan akan dilayani oleh Pendeta Dewi Gurki dan Pertua Diaken Tesalonika. Akhir kata kami mengucapkan
Selamat hari Minggu dan Shalom. Gonusur kudoni anak ni di bata kemuliaan di surga goi tadi langit ngalo kencang, sikapkanlah manusia dengan bas pusudu. Oh tasi sembah ngatakan wujud berban belin kekelengan Tuhan simre Oh Yesus Tuhanku, kampena lemenku, ku basa dependu, ku deskan